Rabithah Ba'alawi merasa takut terbongkar kepalsuan nasabnya, sehingga boleh jadi pada masa waktu beberapa tahun ke depan masyarakat tidak menghormati mereka lagi, sehingga mau nggak mau menjadi malu besar dan berinisiatif untuk berangkat pulang mudik atau pindah ke negeri lain yang mengakui nasabnya. Biasanya cepat tanggas, jika ada nasab orang lain palsu langsung keluar fatwa, seperti beberapa waktu yang lalu yang pernah terjadi di Kalimantan. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba jadi tasawuf banget ya? Sebagian ulama mereka berkata, kita nggak perlu menanggapi persoalan ini. Nasab kita sudah sedahari dahulu diakui. Ya mereka selalu mengatakan, siapa yang benci Ahlul Bait, benci zuriat Nabi, mereka celaka. Ini bukan masalah benci. Gak ada sedikit pun kaum muslimin ya, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah benci kepada Ahlul Bait. Tapi masalahnya ente pada Ahlul Bait bukan. Ini sekarang mau dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tengku Qori menceritakan bagaimana di zaman awal, sejak awal, sebelum adanya polemik nasab Ba'alawi mencuat ke permukaan, biasanya katanya oknum Habib yang tergabung dalam organisasi Rabithah Alawiyah langsung tanggap mengeluarkan semacam fatwa terhadap nasab setiap orang yang mengaku Habib tetapi tidak terkonfirmasi keberadaannya dalam organisasi Rabithah. Bahkan kerap kali dimintai orang-orang yang mengaku Habib, ya diasumsikan terindikasi Habib palsu, untuk melakukan tes DNA untuk mencari kebenaran sebagai cucu daripada baginda Nabi. Setidak-tidaknya harus mendapat konfirmasi isbat penetapan dari organisasi Rabithah Alawiyah. Tetapi seiring bergulirnya waktu, begitu nasab mereka kalangan Habaib Ba'alawi sendiri dipermasalahkan, malah pura-pura enggak dengar alias bikin framing jangan didengerin orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi katanya. Nah ini seharusnya juga disikapi dengan mengeluarkan bantahan ilmiah dan bukti-bukti akurat untuk membenarkan nasabnya daripada klan Habaib Ba'alawi. Jangan kemudian ketika dipermasalahkan nasabnya mereka sendiri malah mengatakan ya tidak perlu mendengarkan orang-orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Ini kan tidak fair. Nah untuk selengkapnya mari kita simak penjelasan dari Tengku Qori dalam video berikut ini. Tapi kami perhatikan kok nggak kunjung adanya respon positif terkait hal ini dari pihak ahli nasab dan pengurus lainnya dari Rabithah Bani Ba'alawi, sehingga dengan demikian mesti akan muncul beberapa asumsi di kalangan masyarakat umum yang berakibat tidak baik ke depannya. Di antaranya akhinafillahi rahmati oleh Allah, yang pertama, masyarakat umum akan memandang atau berasumsi bahwa Rabithah Ba'alawi tidak memiliki ahli nasab yang mumpuni ilmu dalam bidang nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah Rabithah Ba'alawi bingung kok bisa leluhur mereka tidak terkonfirmasi atau terverifikasi sebagai anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Ar-Rumi di abad yang sezaman dengannya, yakni abad ke-4, bahkan sampai akhir abad ke-9 itu. Yang ketiga, asumsi masyarakat pada umumnya adalah Rabithah Ba'alawi merasa takut terbongkar kepalsuan nasabnya, sehingga boleh jadi pada masa waktu beberapa tahun ke depan masyarakat tidak menghormati mereka lagi, sehingga mau nggak mau menjadi malu besar dan berinisiatif untuk berangkat pulang mudik atau pindah ke negeri lain yang mengakui nasabnya, seperti pindah ke negeri Singapura misalkan, Malaysia, bahkan ke Bangladesh misalnya. Tapi memang heran, kok sekarang ahli nasab Bani Ba'alawi tidak berkutik sama sekali ya? Biasanya cepat tanggas, jika ada nasab orang lain palsu langsung keluar fatwa, seperti beberapa waktu yang lalu yang pernah terjadi di Kalimantan.
Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba jadi tasawuf banget ya? Sebagian ulama mereka berkata, kita nggak perlu menanggapi persoalan ini. Nasab kita sudah sedahari dahulu diakui. Jika ini ada yang meragukannya, ya nggak perlu dibahas dan ditanggapi serius. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk bagi mereka yang meragukan nasab ba'dawi. Padahal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang dibutuhkan saat ini adalah pembuktian secara ilmiah nasab mereka. Sebagaimana mereka menolak nasab keturunan para wali songo dengan metode ilmiah ilmu nasab yang mereka katakan tidak terverifikasi nasab keturunan wali songo secara ilmiah ilmu nasab. Dan jika ada datanya boleh diberikan kepada kami, kata mereka. Bahkan keturunan Sayyidina Hasan pun yang ada di Indonesia tidak mereka anggap seperti misalkan marga Al-Anggawi Al-Hasani, marga Al-Idrisi, marga Al-Jailani, ya. Terkesan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hanya mereka Bani Ba'alawi saja yang sahih nasabnya di Indonesia, sedang yang lainnya jauh dari kebenaran. Sehingga banyak kalangan dari mereka, bahkan ya kaum muhibbin buta dari kalangan mereka mengatakan, kalau tidak ada pengakuan dari Robitoh, berarti nasabmu palsu. Jangan ngaku-ngaku kamu, artinya jangan ngaku-ngaku nasab Nabi lah. Nah, sekarang akhirnya bila yang rahmati oleh Allah, mana buktinya keabsahan nasabnya sendiri saja tidak berani dibuktikan secara ilmiah. Sepertinya ini tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai ingin membuktikan segala kedustaan ini yang sudah berjalan 500 tahun yang lalu. Sudah banyak ulama juga yang sudah kena prank di balik nasab ini. Apalagi kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Ulama aja dahulu kena prank. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan keputusan di balik fitnah besar yang mengatasnamakan keturunan Nabi SAW seperti kejadian yang terjadi saat ini. Ya Allah. Akhirnya yang dirahmati oleh Allah, asumsi keempat yang berjalan di masyarakat, ya. Robitoh Ma'alawi terkesan memang ingin menciptakan suasana yang ada seperti ini agar para kiai yang menafikan nasab mereka dengan para kiai yang masih meyakini benarnya nasab mereka menjadi saling tidak sejalan dan tidak kondusif, dan masyarakat muhibbin buta pun menjadi saling pro kontra, sehingga saling berasumsi. Yang satu bilang mereka menuduh habaib nasabnya palsu, matinya su'ul khatimah, masuk neraka, kiainya kiai munafik dan lain sebagainya. Sedang masyarakat yang pro kepada Kiai Ahmad dan yang pro kepada palsunya nasab Ba'alawi menyatakan habaib itu bukan keturunan Nabi, nasabnya palsu, tidak perlu menghormatinya berlebihan kecuali mereka alim ulama yang lurus istiqamah pada jalan kebenaran. Ini yang muncul asumsi di masyarakat. Bahkan banyak lagi lebih dari ini. Bahkan banyak kita lihat di media-media orang mengomentari tentang nasab, dia sendiri nggak paham ilmu nasab. Dicomot dari data mana entah nama, yang penting mau membela Ba'alawi. Kadang-kadang saya perhatikan itu yang menjadi dalil untuk membela nasab Ba'alawi semua datanya abad ke-9. Adapun kitab Abnaul Imam yang ada di abad ke-4 kurang lebih, ya, itu ternyata nama Ubaidillah itu bukan dari kitab asli, tetapi hasil tambahan oleh muhakkik yang menambahkan di abad kemudian. Ini lucu. Buktinya coba baca mukadimah. Lalu menuduh kitab As-Sajaratul Mubarakah adalah Syiah. Terus kitab As-Sajaratul Mubarakah adalah kitab palsu. Astagfirullah. Sampai asumsi ini, tuan-tuan. Padahal kalau kita bilang nggak perlu kitab As-Sajaratul Mubarakah, kitab-kitab yang lain juga selain As-Sajaratul Mubarakah, ya, kitab-kitab yang lain, Tahdhibul Ansar, banyak. Kalau saya lampakkan banyak. Nah, tapi nggak ada kesempatan pada ini. Ya. Namun kalau ingin tahu nanti saya akan hadirkan foto-foto, ya, kitab unik lah, bahkan manuskrip asli akan saya taruh, ya,
sampai simak. Maka akhirnya bila yang rahmati Allah, mereka juga berpegang kepada kitab A'yan Syiah, ya, di mana kitab-kitab tersebut ya, mereka ambil daripada ulama-ulama Syiah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, lucu sekali sangat. Baru ini saya dengar ketua Robitoh datang ke Aceh nyari informasi di mana manuskrip asli yang ada di Aceh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya billah yang dirahmati oleh Allah, banyak kalangan-kalangan asatid yang mengomentari kebenaran kitab dari mulai abad ke-9 sampai kemari. Nggak perlu. Yang diperlukan mana bukti penulisan kitab di abad ke-9 sejarahnya menerangkan abad yang sebelumnya, di abad kedua Hijri, tentang Sayyidina Ahmad yang memiliki anak Sayyidina Ubaidillah yang ada di abad 2 sampai 3 Hijri. Dari mana datanya? Rijalul isnadnya mana yang menyebutkannya? Seandainya kitab di abad ke-9 menyatakan kami ambil dalam kitab yang ada di abad sekian, kita lacak lagi sampai ketemu di abad ke-4. Itu jelas. Gak usah jauh-jauh lah. Ada kitab ahli nasab di abad ke-5 aja yang menuliskan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa al-Mu'addib, rungkat semua permasalahan ini. Tapi sampai hari ini Robitoh sedang mencari kemana-mana, tak ketemu. Syekh Imaduddin itu cerdas, gak ketemu tuan. Saya sudah dapatkan manuskrip yang abad ke-4 ya. Manuskrip abad ke-4, coba lihat. Abad ke-4 ke-5, coba lihat yang saya sampaikan. Tidak ketemu, tidak ada nama Ubaidillah. Maka di abad ke-4 Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi punya anak cuma satu, yaitu Muhammad, sampai panjang risalahnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terlepas dari permasalahan itu yang saya sampaikan, hal ini akan terus memperkuat status nasab mereka Bang Alawi sampai mendoktrin masyarakat lain umum, masyarakat umumnya didoktrin dengan hadis-hadis. Namun dalam hadis itu dibelokkan maksudnya agar masyarakat Muhibbin Mu'tad terus yakin kalau mereka Bani Alawi adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW yang terfitnah dan terzalimi. Ya, mereka selalu mengatakan siapa yang benci Ahlul Bait, benci zuriyah Nabi, mereka celaka. Ini bukan masalah benci. Gak ada sedikit pun kaum muslimin ya, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah benci kepada Ahlul Bait. Tapi masalahnya ente pada Ahlul Bait bukan. Ini sekarang mau dibuktikan. Kalau hari ini bisa dibuktikan, alhamdulillah. Ada diskusi, ternyata difatwakan kuat. Ternyata ada data yang konkret. Ba'alawi ada Ahlul Bait Nabi, kita syahadat. Termasuk anak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hai kau Ba'alawi, jangan mudah kau dulu tuh. Saya yakin seperti yang barusan disampaikan oleh Tengku Qori, umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan membenci Ahlul Bait, pasti dan wajib mencintai Ahlul Bait, karena memang hal itu diperintahkan langsung dalam ajaran Islam. Tetapi kalau meminjam bahasanya Tengku Qori yang beliau sampaikan, siapa saja Ahlul Bait yang wajib dicintai dan dimuliakan, termasuk apakah Habaib Ba'alawi yang ngaku cucu Nabi adalah Ahlul Bait? Ini pertanyaan besarnya. Kalau kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti wajib mencintai Ahlul Bait, termasuk juga keturunan daripada baginda Nabi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Ba'alawi yang ngaku sebagai cucu Nabi itu Ahlul Bait atau benar sebagai cucu Nabi? Ini kan pertanyaan. Dalam artian inilah yang menjadi titik poin permasalahan polemik nasab yang sedang ramai dibicarakan di mana-mana. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan penjelasan Tengku Qori yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.